Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Zaifa Alfianti, mahasiswa semester 4, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada hari ini saya akan memulai kegiatan PLP 1, yaitu untuk mengetahui kultur dan karakteristik dari SMK Telkom Jakarta. Pada wawancara via Zoom meeting ini akan berlangsung beberapa narasumber, yaitu Bapak Kepala Sekolah, guru bahasa Indonesia, serta peserta didik dari SMK Telkom Jakarta yang lulus pada tahun 2020. Akan saya tanyakan ke Bapak mengenai ruang lingkup di sekolah SMK Telkom Jakarta. Ya. Oke, monggo. Untuk yang pertama, bagaimana kultur yang ada di sekolah SMK Telkom Jakarta? Dan bagaimana tanggapan Bapak mengenai karakteristik peserta didik yang cukup beragam di SMK Telkom Jakarta? Baik, terima kasih Mbak Saifa. Jadi kultur di SMK Telkom Jakarta itu kita bagi dua ya. Pertama dari sisi siswa. Memang kulturnya berbeda, hampir seluruh elemen masyarakat atau ya kalau bahasanya ada yang dari Jawa Barat, seluruh Indonesia ada. Artinya kulturnya bermacam-macam. Kemudian dari sisi SDM itu berarti ada guru, ada tendik, kemudian ada mitra kita, itu memang beragam. Sehingga buat SDM ataupun dengan dua siswa yang kultur. Nah, bagaimana kita mempunyai budaya ya, religius, disiplin, budaya ini religius, disiplin, inovatif, kita kelola lebih baik. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana struktur organisasi dan pelaksanaan tata kelola yang ada di SMK Telkom? Baik, untuk yang kedua, struktur organisasi, Mbak Zeba, perlu diketahui bahwa struktur organisasi merupakan pengejawantahan itu apa bahasa Indonesianya ya, realisasi dari proses bisnis ya. Proses bisnisnya apa ya? Proses pengelolaan. Jadi sebelum ada struktur organisasi tentunya kita membuat namanya proses bisnis ya, dari satu tahap berikutnya. Maka muncullah yang namanya struktur organisasi. Sehingga struktur organisasi yang kita punyai mampu untuk melaksanakan proses-proses layanan yang ada. Secara umum struktur organisasi itu dibagi menjadi dua, satu layer manajemen, kemudian satu lagi layer di operasional. Nah, sisi manajemen itu ada kepala sekolah, kemudian di dalam menjalankan proses layanan pendidikan, istilahnya Bapak itu layanan pendidikan ya, itu dibantu oleh 4 wakil kepala sekolah dan 1 kepala tata usaha. Jadi 1 kepala tata usaha ini mengelola administrasi, SDM, dan keuangan. Kemudian ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang mengelola kurikulum. Kemudian wakil kepala bidang kesiswaan, ini mengelola karakter anak-anak. Kemudian ada wakil kepala bidang HUBIN, hubungan industri, ini memastikan penerimaan siswa baru, proses penerimaan siswa baru, kemudian dia memastikan anak-anak kita yang sudah lulus itu bisa bekerja kah, mau kuliah atau dua-duanya. Kemudian yang berikutnya ada wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Nah ini yang sarana dan prasarana ini memastikan semua infrastruktur yang sekolah ini ada. Dan masing-masing wakil kepala sekolah ini dibantu oleh beberapa kepala urusan. Sebagai contoh misalnya di KTU, itu ada kepala urusan keuangan dan kepala urusan administrasi dan SDM. Saya kira itu sepintas struktur organisasi. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, apakah implementasi peraturan dan tata tertib di sekolah sudah dilakukan dengan baik? Baik,
untuk yang tatib peraturan siswa, kita ada satu buku namanya buku siswa. Di dalamnya buku ini adalah mengatur bagaimana seorang siswa, kemudian SDM yang ada itu bertingkah laku, ya. Jadi di situ bagaimana adabnya, kemudian bagaimana kehadirannya, bagaimana proses KBM-nya, kemudian bagaimana reward dan punishment-nya, itu sudah ada di satu buku namanya buku saku yang dipegang oleh setiap SDM dan siswa yang ada di SMP. Pertanyaan terakhir ya Pak, bagaimana model penerapan yang dilakukan oleh Bapak sebagai kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan? Baik, Mbak Siva, jadi pemodelannya itu sederhana. Kita tahu bahwa di setiap insan manusia itu ada empat hal. Pertama adalah yang dikelola adalah ruhnya. Kemudian yang kedua adalah raga. Raga itu jelas, ada olahraga, kemudian sebagaimana yang ngomong tentang jasmani. Kita mengajarkan, memastikan anak-anak kita pasti dia bisa mengelola jasmaninya. Minimal dia bisa senam pagi untuk kesehatan diri sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah rasa. Rasa ini terkait dengan apa? Dengan bahasa, kemudian dengan seni, kemudian dan sebagainya. Nah, ini kita kembangkan semua. Jadi kemudian yang terakhir adalah rasio. Rasio ini adalah tentang kalau misalnya di SMK Telkom ada pembelajaran mapel produktif. Misalnya jurusan remisi, jurusan RPL. Ini yang terkait dengan rasio. Jadi 4 faktor ini metodenya kita kembangkan semua. Sehingga pada saat nanti lulus anak-anak kita, dia mempunyai 2 kompetensi. Sehingga pada saat nanti keluar dari SMK Telkom, minimal anak-anak kita mempunyai 2 kompetensi. Satu kompetensi unggulan tentang produktifnya, kompetensi tentang bakat minatnya dia. Jawaban Bapak bisa membantu dari pekerjaan tugas yang diberikan oleh pihak kampus dari Ananda Zaifa. Kita mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, terima kasih Pak sebelum waktunya. Terima kasih juga atas waktunya Pak Pisol. Langsung saja untuk masuk. Ya, terima kasih Zaifa. Ya, untuk pertanyaan pertama, bagaimana kegiatan pembiasaan dan kebiasaan positif yang dilakukan di kelas sebelum adanya pandemi dan setelah adanya pandemi ini? Ya, kegiatan positif itu sebelum pandemi biasanya kami di sekolah itu setiap pagi pukul 6.30 mengadakan tadarus Quran dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Kegiatannya kelas 10 tiap hari Senin sampai Kamis itu ada kegiatan tadarus, sedangkan kelas 11 ada kegiatan jasmani di hari Jumat, yaitu berupa kegiatan olahraga. Jadi teknologi dapat, ilmu agama pun juga dapat. Dan bagaimana dengan agama Muslim? Yang agama non-Muslim juga ada pendetanya. Pagi 6.30 sudah ada pendetanya dengan menimba ilmu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Namun setelah adanya pandemi ini, kebiasaan baik kami dalam new normal ini saling mengingatkan tentang kesehatan, kebersihan, dan tetap semangat dalam meraih cita-cita. Pembiasaan sebelum dan sesudah memang sangat dirasakan beda sekali karena tatap muka dilangsungkan ketika ada siswa di kelas itu sangat enjoy, sangat nyaman. Tapi ketika tidak ada siswa, kita para guru kami di SMK Jakarta ini hanya menyampaikan lewat virtual, jadi tidak bisa secara langsung, tidak bisa mengenal karakter siswa secara langsung seperti itu.
Ada pertanyaan lagi selanjutnya, itu apakah ada cara silakan. khusus dari Bapak agar anak-anak di kelas tuh dapat belajar dengan cara terbaik mereka? Iya, Ketika kamu jadi guru, dari ujung jilbab kamu sampai sepatu itu nanti murid akan melihat kamu 40 pasang mata akan melihat kamu mengajar di dalam kelas. Ketika kamu 1 detik beberapa menit mengajar tidak enak atau tidak membuat siswa tidak nyaman atau membuat siswa tidak merasa enjoy dalam kelas, itu siswa 1 tahun dia tidak akan mengikuti guru tersebut. Itu siswa zaman sekarang, zaman now itu begitu. Bukannya kami guru untuk perhatikan atau disukai siswa, tidak, tapi bagaimana kami mencari jalan nyaman ketika kami mengajar di kelas, siswa tersebut mengerti apa yang kami sampaikan materi saat itu. Seperti itu. Kalau dalam kelas mengajar 1 jam 45 menit, itu kamu sendiri yang capek. Tapi kamu adakan kuis di sana, kemudian bikin suasana belajar di dalam kelas nyaman, itu siswa pasti to be continue. Bu Zaifa kemana ya? Aku tidak masuk hari ini. Itu pasti kamu dicari-cari oleh siswa. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan Bapak mengenai pembelajaran jarak jauh dan apakah plus minus dari pembelajaran jarak jauh ini? Tanggapan Bapak sebagai pendidik di Sekolah SMK Telkom Jakarta mengenai pembelajaran jarak jauh itu lebih menantang untuk kesuksesan peserta didik. Jadi guru dituntut harus lebih melek teknologi. Walaupun seperti itu negatif, nah kita tidak menyentuh siswa karena dengan sentuhan itu kita dapat mengenal karakter siswa seperti apa, gaya belajar mereka di dalam kelas. Kalau hanya melalui virtual seperti ini, saya tidak bisa melihat keadaan Zaifa secara utuh, karakter Zaifa secara utuh, gaya belajar Zaifa secara utuh. Jadi negatifnya seperti itu atau kurangnya. Siswa itu ketika disentuh, ketika ditanya, dia merespon, kita respon balik, itu akan ingat selalu imbang kita sampaikan. Kalau begini saya bagaimana cara menyentuhnya? HP layarnya kan lagi, jadi lebih masuk ketika kita tatap muka di dalam kelas dibandingkan dengan virtual seperti ini. Oke, perkenalkan, nama saya Alfian Rizaldi. Saat ini saya bekerja di PT Vivi Solution. Saya alumni dari SMK Telkom Jakarta. Ya, perkenalkan, nama saya Anis Zara Permata dari SMK Telkom Jakarta. Makasih untuk perkenalannya. Lanjut langsung ke pertanyaan pertama aja ya. Bagaimana pendapat kalian mengenai pembelajaran jarak jauh yang lagi dimulai nih saat ini? Siapa dulu yang mau jawab? Kalau menurut saya itu kurang, kalau saya boleh. Oke, kalau menurut saya pembelajaran jarak jauh itu kurang efektif untuk saat ini. Kenapa gitu? Maksudnya bisa gak dijelasin alasannya kenapa menurut Alfian tuh kurang efektif gitu? Karena rata-rata sekolah menyiapkan pembelajaran jarak jauh itu tidak melakukan persiapan yang matang. Jadi sekiranya kayak setengah-setengah gitu belajarnya, jadi tidak efektif untuk anak-anak lainnya. Seperti itu. Oke. Untuk Zahra gimana? Kalau menurut aku sih ya benar kata Alfian, kurang efektif. Udah gitu, alasannya karena kalau lewat daring itu, kita kan nggak bisa tahu materinya ya, dijelasinnya lewat online gitu. Kadang ada yang ingatinnya kemana, fokusnya kemana, jadi kurang efektif aja gitu. Dan kayaknya kurang masuk juga gitu ya materinya. Ya, betul. Benar. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara belajar efektif menurut kalian nih selama kalian sekolah di SMK Telkom 3 tahun tuh, gimana caranya biar belajar efektif tuh? Kalau belajar efektif itu tergantung dari anak juga, tapi kalau menurut saya yang paling efektif adalah kita belajar terus juga dipraktekin. Jadi nggak hanya mendengarkan, tapi juga harus mempraktikkan apa yang kita pelajari selama sekolah seperti itu. Jadi kalau menurut daring ini kurang efektif kalau kita nggak praktik, cuma mendengarkan atau hanya mengerjakan tugas yang dikasih oleh guru-guru seperti itu. Kalau menurut Zahra? Kalau menurut aku sih yang paling efektif dari guru dapat guru maksudnya tatap muka ya. Terus udah gitu belajar di rumah iya, tanya-tanya teman boleh juga, sama dipraktekin juga sih biar lebih masuk ke otak itu materinya. Oke, pertanyaan terakhir ya. Ada nggak tips dari kalian nih untuk adik kelas kalian yang lagi menjalani pembelajaran via daring? Kalau tips yang pertama sabar aja ngadepinnya ya. Yang pasti tugasnya itu udah nggak manusiawi. Saya tahu kalau ngeliatnya banyak setiap hari malah. Yang pasti sih belajar aja yang penting. Jangan cuma ngerjain tapi dipelajari betul-betul apa yang dikasih sama guru. Jadi nggak sia-sia juga walaupun hanya belajar daring. Menurut Zahra gimana nih tips and triknya dari Zahra buat adik kelasnya?
Kalau menurut aku sih ya, belajar sendiri, terus cari-cari di internet. Kalau perlu, les tambahan gitu loh. Jadi kayak biarin ada materi tambahan dari orang lain selain guru gitu. Sama terus semangat